Soal talqin itu ada dua versi. Talqin itu artinya nuntun ya, menuntun. Talqin laqqana yulaqin, talqinan itu menuntun, membimbing. Yang disepakati adalah membimbing orang yang nazak, orang yang sakaratul maut, orang yang akan meninggal, dituntun untuk apa? Membaca la ilaha illallah atau Allah, yang jelas dituntun untuk kalimat thayyibah. Itu talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah mautakum, orang matimu, dengan la ilaha illallah. Itu disepakati. Kalau talqin keadaan masih hidup, sedang nazak atau sedang sakaratul maut, itu memang semua ulama sepakat tidak ada masalah. Yang masalah itu yang ketika sudah dimakamkan, sudah ditanam dalam dikubur, kemudian sebelum ditinggalkan ditalkin, dituntun. Samsuri, tapi Samsuri Nganjuk sana. Engkau sebentar lagi akan datang malaikat mungkar dan nakir. Nanti kalau dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti jawablah Allahu Rabbi. Kalau ditanya man nabiyuka, Muhammad Nabi. Dan seterusnya panjang. Itu orang sudah mati, sudah di dalam kubur, dituntun begitu. Itu yang diperselisihkan. Memang hadisnya begitu. Laqinu, tuntunlah mautakum. Mautakum itu orang matimu. Nah, oleh yang memahami orang yang akan matimu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau orang matimu, wong wis mati kok dituntun, apa ngerti? Nah, gitu masalahnya. Tapi sebenarnya kalau sesuai hadis Nabi, bahwa orang yang meninggal itu masih tahu siapa yang memandikan, siapa yang mensolati, siapa yang mikul, siapa yang mendem, dan siapa yang mentalkin itu tahu. Sebelum ditinggalkan, menurut riwayat 7 langkah. Setelah 7 langkah itu baru ada suasana yang berbeda. Tapi yang jelas ada hadis begitu. Sehingga waktu dimakamkan kemudian masih di situ, para muazzi atau orang yang takziah itu ditalkin, itu boleh. Hanya masalahnya apa ada gunanya atau tidak, itu ya soal lain. Wong nek bocah dimasuk ditalkin kon pas di teko malaikat mungkar nakir ya bingung, ya gugup, ya gak iso jawab. Masuk gak ditalkin, kalau biasanya sudah mengucap la ilaha illallah, sudah sholatnya bagus, insya Allah juga baik. Tapi ini kalau saya suruh mentalkin, sing tak talkin sing urip. Sing nawa itu saya menasihati yang hidup. Itu ya. Jadi talqin itu memang diperselisihkan, tapi tidak usah dimasalahkan. Ada pendapat A bener, pendapat B bener. Sing gak bener sing tukaran perkara pendapat A dan B. Datang SMS masuk ke HP saya. Pak Ustadz, tadi kakak saya ngamuk, katanya almarhum papa kalau meninggal jangan dibacakan talqin. Kalau kalian bacakan talqin, ku pancung kepala kamu. Macung kepala itu zaman dulu kan karena 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dipancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, itu yang dihukum mati. Sekarang kok baca talqin dipancung? Gimana ceritanya? Ternyata setelah kita lihat hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, sebagian mengatakannya dhaif karena dia lihat dari satu riwayat, isnaduhu dhaif, dari satu jalur riwayat ini dhaif, tapi ternyata dilihat dari riwayat lain ada namanya syawahid wa mutaba'at, dikumpulkan dalam kitab Talkhis Al-Habir oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi yang ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Kesimpulannya tentang hadis talqin, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, layak untuk diamalkan. Disebutkannya 5 syawahid wa mutaba'at. Yang ngomong talqin itu boleh, gelarnya Al-Hafiz. Yang melarang talqin gak jelas gelar. Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis, dalam kepalanya 300.000 hadis, 300.000 hadis, 300.000 hadis di kepalanya. Dia mengatakan talqin itu jayyid, sanadnya baik, diamalkan.
Tiba-tiba ada ustadz yang cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang rawi a'la, hilang mukharrij, hilang matan, hilang sanad. Tahu-tahu mengatakan ini batil, tak boleh diamalkan, talqin bid'ah. Akhirnya yang paham tersenyum, yang nggak paham cuman error lumayan. Ibu-ibu bawa kucing pagi, kucing Anggora, lewat orang, cantik anjingnya ya, ini kucing. Dia jalan terus, gak berapa lama ketemu lagi, ih beli di mana tuh anjingnya, ini kucing. Gak berapa jauh jalan, datang yang lain, cantik ya anjingnya. Dia mulai ragu, ini anjing apa kucing? 3 orang menyebut kucingmu anjing, kau sudah ragu dia kucing apa anjing, karena kau tidak mengenal wama adraka ma kucing. Yakinkan dirimu bahwa ini adalah kucing. Kalau kau tidak yakin, tendang dia sekali, kucing. Bila pentingnya menguatkan keyakinan. Dengar muallim ngomong, oh aku yakin. Ngajinya sekali seminggu ke muallim, tapi nonton TV dengan radionya pagi, petang, siang, pagi, kalah. Karena bagi orang yang awam gaptek seperti saya, ketika dia mau beli laptop, yang dia pilih bukan karena kapasitas isi RAM-nya berapa, enggak. Dia tidak paham isi laptop itu apa. Siapa yang paling bilang ngomong, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, itu yang dia beli. Seorang gaptek pergi ke toko elektronik, kata yang satu, bapak mau beli apa? Ini loh pak, yang paling bagus Sony. Datang yang satu lagi, ini paling hebat Panasonic. Datang yang satu lagi, Samsung. Datang yang satu lagi, pakailah buatan dalam negeri, Axio. Bingung, mana yang mau dibeli? Sony, Panasonic, Samsung, Axio. Mana yang mau saya beli? Saya tidak ngerti, jahil dalam bidang ini. Tahu-tahu yang ini orang motor, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic. Ya udah, angkat, bungkus. Saya tidak mengerti isinya di dalam apa, isi RAM-nya berapa, berapa kapasitasnya, berapa gigabyte, tak mengerti. Mana yang paling sering, itulah. Ini yang terjadi sekarang, mengambang, masa mengambang, yang mengakar ke bawah, akar tunggal, yang berpucuk ke atas, sekencang apapun angin dia tidak akan tumbang. Tapi yang tak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas, enceng gondong, dia berada di permukaan. Kemana air deras, ke sana dia pergi. Datang banjir, dia tidak punya akar. Apa yang dilakukan setelah proses penguburan jenazah? Apakah dibenarkan berzikir, tahlil dan mentaklilkan seperti kebiasaan tempat saya? Dan apakah dibenarkan kita mewakili pihak keluarga mayit memberikan sambutan dan permohonan maaf dari pihak keluarga, dan itu kita sampaikan setelah proses pemakaman di komplek pemakaman? Teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah menyampaikan dzakiru atau udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, dzakiru atau udhkuru mahasina, sebutkan kebaikan-kebaikannya, sampaikan kebaikan-kebaikannya. Apa di antara sunnahnya? Sunnah ini kemudian masuk dalam konsep takziah. Takziah. Ya, hati-hati. Apa itu takziah? Dari kata azza ya azzu. Azza itu artinya sesuatu yang meningkat, mengangkat. Mengangkat. Siapa yang diangkat? Dua. Mengangkat beban orang yang ditinggalkan, mengangkat kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Makanya ketika seorang meninggal dunia, kata Nabi SAW di masa Nabi, kamu datangi rumahnya, kemudian kamu hibur keluarganya, berikan kebaikan-kebaikan kepadanya, kemudian sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggalnya. Maka dari itulah kemudian ulama menganjurkan jika ada orang meninggal dunia, takziah kita di dalamnya. Datang, ya. Ulama hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, kunjungi dia supaya membesarkan bagian keluarganya. Begitu dibesarkan, dia merasa ada keluarga lain datang kepadanya. Maka disitulah kemudian dihibur dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat kebaikan. Boleh kita mengangkat kebaikan orang yang meninggal itu. Misal, mohon maaf, sebutkan kebaikannya. Beliau itu rajin untuk berzikir, rajin ke masjid, rajin sholat dan sebagainya. Teruskan itu, sebutkan. Doakan boleh, silakan. Antum anaknya doakan. Apa dalilnya? Hadisnya 9 lafaz di hadis Muslim. 9 lafaz. Idza matal 'abdu aw idza matal insanu in qata'a sa'iru 'amali illa min 3, shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu. Doa boleh.
Silahkan. Jika seorang hamba meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Apa itu sedekah jariyah? Ada sedekah thabitah, ada sedekah jariyah. Sedekah thabitah, sedekah yang pahalanya terputus sampai situ. Punya 50.000, berikan orang untuk beli makan. Dia beli makan, ada tenaga, dia pakai sholat, dapat pahala dari sholatnya itu. Tenaga habis, selesai. Punya 50.000, berikan mushaf. Simpan mushafnya, kasih pada penghafal Quran. Dia baca. Begitu dia bacakan, setiap hurufnya 10 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim. Saya tidak katakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Penghafal Quran, jarang ada yang baca Quran cuma sehuruf. Jarang. Nun. Sudah dulu 10 lumayan. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf? Ada yang meninggal, hadisnya sahih. Boleh antum bersedekah atas namanya. Beli mushaf, niatkan untuk orang itu, simpan, berikan kepada para penghafal Quran. Maka pahalanya mengalir bukan hanya untuk antum, tapi juga untuk yang diniatkannya. Apa dalilnya? Banyak. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla 'ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal dikaitkan dengan niatnya. Niat Anda sedekah bagi yang wafat, maka diberikan pahalanya kepadanya. Anda dapat, yang wafat dapat double. Sepanjang mushaf masih ada, pahala mengalir bagi Anda. Silakan. Doa, apa di antara bentuk doa? Zikir, apa di antara bentuk zikir? Banyak. Kalimat thayyibah itu zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah selesai salat silakan berzikir, baik berdiri, duduk ataupun sambil berbaring. Jadi kalimat-kalimat thayyibah pasca salat zikir. Apa di antaranya? Istighfar. Hadis riwayat Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu hadis Muslim hadis 593. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 597. Hadis Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa bagian dari zikir. Doa disebut zikir di Quran. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa zikir kepada Rabbmu. Sebut dalam jiwamu dengan penuh ketundukan dan berharap dalam kebaikan. Al-Quran bagian dari zikir. Karena Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir dan kami yang menjaganya. Menghafal Quran bagian dari zikir. Disebut 4 kali di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran dipakai sebagai zikir. Maka adakah di antara mereka yang mau berzikir dengan Al-Quran itu? Mau menghafalkannya? Apalagi doa bagian dari zikir. Istighfar zikir, baca Quran zikir. Aktivitas kita zikir. Jadi kalau seorang anak berdoa untuk orang tuanya, boleh. Seorang anak baca Quran diniatkan untuk orang tuanya, silahkan. Di setiap bacaan-bacaan itu bergantung kepada niatnya. Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah bacaan Quran sampai atau tidak? Ya, ada mengatakan tidak sampai seperti Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sampai seperti Imam Ahmad. Semuanya itu bagian dari ikhtilaf. Tapi yang menentukan ada atau tidak, Allah yang memberikan jawabannya. Kalau manhaj saya, kalau ada ikhtilaf, saya keluar dari ikhtilaf. Ambil yang tidak ada ikhtilafnya. Misal, doa tidak ada ikhtilafnya. Begitu saya berdoa, sampai. Allahumma gfirlahu warhamhu, wa'afi wa'afuanhu dan sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada ikhtilaf dari para ulama, masing-masing punya dalil. Dalilnya tersambung kepada Nabi. Kalau antum punya pilihan, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Sepakat, ambil. Ada seorang alim pernah ditanya, Ustaz, kalau ada yang meninggal dunia, dibacakan Al-Fatihah, sampai atau tidak? Bagus jawabannya. Mas, gini aja ya. Mas meninggal aja dulu, ntar saya bacain Al-Fatihah. Sampai, alhamdulillah. Gak sampai, gak rugi. Toh saya dapat pahalanya. Jadi tidak usah dipertentangkan yang seperti itu. Sepakat, silakan. Tidak sepakat, gak ada masalah. Jadi kalau anda ingin bacakan kalimat thayyibah, boleh. Dengan istighfar, boleh. Dengan doa-doa kebaikan, boleh. Bukankah doa bagi orang meninggal ada istighfarnya? Allahumma gfir lahu, istighfar. Silahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 47 paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak mengistighfarkan untuk bapaknya, untuk ibunya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu.
maka diangkat 1 derajat di alam kuburnya. Faqala, dia berkata, ya Rabb ma hadhi, ya Allah apa ini? Dijawab, hadhi istighfarun, ini kalimat istighfar yang dimohonkan untukmu oleh anakmu saat ini. Silakan. Sedekah niatkan, silakan. Istighfar niatkan, silakan. Sebutkan kalimat thayyibah, silakan. Itu yang saya kira terkait dengan masalah ini. Kalau hal-hal yang sudah pasti itu yang diambil. Kalau ikhtilaf, keluar dari ikhtilaf, ambil yang paling rajih. Itu yang paling bagus. Jelas ya? Lalu sudah saya sampaikan, nasnya sudah saya sampaikan, Qurannya sudah, hadisnya sudah, pendapat ulamanya sudah. Kalau dengan semua ini belum meyakinkan Anda, dengan cara apa lagi saya mesti meyakinkan? Paham? Masya Allah, sudah hampir 3 jam kita di sini. Dan dari uraian saya ini, saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah lebih bercahaya, Masya Allah. Kena lampu tuh yang depan tuh ya. Baik.